Oke, selamat malam kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Apa kabarnya? Baik ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam acara Innovation Talk dari Schneider for Electrician. Dan saat ini, malam ini kita kolaborasi ya. Jadi pesertanya mostly atau kebanyakan dari Community Teknik Listrik. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Susan yang akan memandu acara pada malam hari ini. Dan tidak lupa saya juga menyapa untuk beberapa tamu istimewa kita ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah di sini yang hadir sudah banyak sekali, sudah 121 peserta ya. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, ya. Tidak lupa kita akan sapa dulu beberapa tamu yang hadir pada malam hari ini kepada Ibu Jenny Susanto selaku Head of Channel Marketing dari PT Schneider Indonesia. Lalu ada Bapak Vicky Tanzil selaku Over Marketing Manager dari PT Schneider Indonesia. Kemudian kepada Bapak Ivi Ahmad Lutfi selaku End User Solution. Lalu juga ada Bapak Alfa Pratama selaku Digital Officer. Selamat malam. Dan tidak lupa juga kita akan menyapa kepada semua hadirin Bapak Ibu semua dari Community Teknik Listrik. Selamat datang Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dalam acara malam ini. Oke, tanpa berlama-lama gitu ya, kita akan mendengarkan dulu kata sambutan dari PT Schneider Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Ivi Ahmad Lutfi selaku End User Solution. Silakan Bapak Ivi. Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, terima kasih sekali sudah bisa menyempatkan waktu gitu ya, teman-teman semua. Jadi kita nih di Schneider Electric mempunyai kepedulian gitu ya, kepedulian. Jadi kita bukan hanya jual produk saja gitu ya, tapi kita juga pengen men-encourage sekaligus kita update produk kita yang terbaru, yang disesuaikan dengan keahlian teman-teman semua. Jadi silahkan dimanfaatkan kesempatan yang berharga ini gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa di-sharing di chat, di room chat gitu ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran gitu ya di semua usaha kita dan kesehatan tentu saja untuk kita semua. Sekian dari saya, selamat menikmati acara Innovation Talk for Electrician ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ivi untuk kata sambutannya. Nah, sebelum mulai, mau dong saya ngobrol-ngobrol sedikit ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh jawab melalui chat room ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kita off-kan untuk audible atau fitur sound-nya gitu ya, mic-nya. Tapi Bapak Ibu boleh berkomentar, memberikan saran atau feedback itu di kolom chat room. Nah, Bapak Ibu di sini boleh tahu rata-rata asalnya dari mana ini Bapak Ibu? Seluruh Indonesia kah? Boleh di chat room Bapak Ibu. Malang hadir, siap. Dari Bapak Halim, Tangerang, Jakarta Selatan, Riau, Tasik, Medan, Horas, Aceh, wow, jauh sekali, Aceh, Salatiga, Lombok, Labuan Bajo, Cirebon, Surabaya, Kebumen, Tegal, Bogor, Pekanbaru, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Palembang, Binjai, wah luar biasa, luar biasa. Semangat semua. Makassar, Tebet, Purwakarta, Manado. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada di sini ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih banget sudah nyempetin malam-malam gini. Mudah-mudahan tetap semangat Bapak Ibu dan mudah-mudahan sudah makan malam semua ya. Kalau belum boleh ikut acara ini sambil makan, itu boleh banget Bapak Ibu. Pokoknya kita santai aja karena di sini bentuk acaranya santai aja Bapak Ibu. Jadi sambil duduk, sambil ngopi, sambil makan boleh banget untuk ikutan dan nonton acara ini. Jadi sebenarnya Innovation Talk for Electrician dengan teknik listrik pada malam ini isi acaranya apa saja gitu ya. Nah, kita di sini akan mendengarkan beberapa update gitu ya
dari pakar kita mengenai produk-produk dari Schneider, kemudian juga ada update mengenai aplikasi dari Schneider yaitu My Schneider Electrician, dan juga nggak lupa kita ada bagi-bagi hadiah pastinya. Jadi stay tune, tetap di sini teman-teman, Bapak Ibu semuanya, karena kalau ikut acara sampai akhir gitu ya, mana tahu bisa dapat hadiah seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar gitu ya, pasti Bapak Ibu semua sudah nggak sabar gitu untuk mendengarkan beberapa update dari produk-produk Schneider yang akan dibawakan oleh pakar kita. Kebetulan pakar kita ini import loh, Bapak Ibu sekalian, dari Korea gitu ya. Kita sambut saja Bapak Vicky Tanzil selaku Over Marketer Manager dari PT Schneider Indonesia. Halo Pak Vicky. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sarangyo. Oh salah itu ya. Jadi saya sudah lama dari Korea, cuma bisa berbahasa Indonesia. Cuman Koreanya bukan Korea Selatan ya. Jadi ini apa? Selatannya Korea ya. Oh, selatan Korea. Selatan banget. Jauh banget gitu ya. Selatannya nun jauh di sana sampai di Pulau Jawa ya. Oke. Sebelumnya ya tadi udah perkenalkan, cuman saya mau perkenalkan juga, saya Vicky selaku Business Over Manager untuk membawakan produk refresh untuk malam hari ini untuk teman-teman electrician ya hari ini. Oke, thank you Bu Susan udah share. Oke, jadi saya hari ini mau refresh tentang RCD dan MCB. Ya, jadi kalau lihat dari gambar ya. Jadi kalau ada bilang Korea, Korea. Oke, jadi kalau lihat dari gambarnya nih ya. Jadi lihat gambarnya, di situ ada gambar bayi yang sedang merangkak, terus ada kabel ya. Ada kabel yang lagi terkelupas ya. Ini erat banget. Jadi Electrician Talk hari ini itu sebenarnya sangat-sangat straight to the point untuk protect orang-orang yang kita sayangi ya. Jadi dan ini erat banget kaitannya dengan aplikasi electrical protection di residensial ya. Salah satu contohnya ini RCD dan MCB. Oke, boleh tolong next slide-nya. Nah, oke. Jadi hari ini agendanya, ini ada agenda-agenda dibahas ya. Jadi pertama membahas tentang arus bocor ya. Jadi kalau lihat tadi ada anak bayi, terus ada kabel yang terkelupas, itu erat kaitan dengan arus bocor ya. Jadi arus bocor itu mau saya refresh ulang, saya yakin di sini teman-teman electrician sudah jauh lebih ngerti, sudah paham banget. Tapi izinkan saya di sini untuk kembali nge-refresh, sama-sama nge-refresh bahwa pentingnya proteksi terhadap arus bocor ini ya. Jadi saya bawakan tentang arus bocor, kemudian bagaimana proses terjadinya orang tuh bisa kesetrum ya. Jadi bermula dari arus bocor sampai akhirnya itu orang itu kesetrum tuh gimana caranya. Kemudian cara kerja RCD ya. Terus MCB itu seperti apa gitu kan. Kemudian bagaimana identifikasi RCCB dengan MCB ya. Kemudian bagaimana kita bisa melihat sensitivitas RCD itu seperti apa dan instalasinya seperti apa. Dan terakhir kami tutup dengan solusi dari Schneider ya. Kita di sini bicara dengan produk line Domai. Oke, nggak berpanjang lebar. Boleh minta tolong next slide. Oke. By the way, sebelum saya mulai, suara saya jelas ya semua ya? Clear ya? Oke, mantap. Oke ya, jadi slide ini pertama tentang arus bocor. Ya, arus bocor atau bahasa teknisnya itu leakage current ya. Jadi arus bocor itu apa? Arus bocor itu sebenarnya arus yang mengalir keluar dari instalasi listrik ya menuju ke grounding ya. Ground ini nanti saya rasa Pak Ivi ini pakarnya grounding nih dan pakar lapangan lah Pak Ivi ini. Saya nggak sendiri juga sebenarnya. Beliau akan bantu mungkin lebih spesifik kalau ada pertanyaan di lapangan tentang grounding nanti kita akan buka di sesi tanya jawab ya. Jadi arus bocor ini pertama kalau dilihat gambar ini saya ada share di sini 3 gambar ya. Ada gambar pertama, gambar kedua dan gambar ketiga. Jadi kalau gambar pertama itu ada tulisan tidak ada arus bocor ya. Kenapa bisa nggak ada arus bocor? Karena insulasinya itu
sempurna, basic proteksinya masih berfungsi dengan baik. Ya, insulasi seperti apa? Insulasinya seperti conduit, cover, housing ya. Kemudian gambar berikutnya ini ada bukan gambar ya, maksudnya di sini di slide ini ada tiga skema lah intinya ya. Skema kedua ini dan skema ketiga ini ada indikasi arus bocor ya. Jadi kalau dilihat di sini ada dua skema indikasi arus bocor. Yang pertama indikasi arus bocor dengan indirect contact atau kontak secara nggak langsung, dan ada yang kontak langsung. Ya, jadi sebenarnya ketika sebuah insulasi atau kabel ujung kabelnya, pipa kabelnya, konduitnya, atau mungkin housingnya semua masih berfungsi dengan baik, itu ketika kita sentuh itu sebenarnya nggak ada arus bocor. Tapi ketika mungkin instalasinya sudah lama, mungkin sudah berumur, atau mungkin tidak di maintenance lagi, itu insulasinya itu akan terkelupas, mungkin karetnya terkelupas, akhirnya dia nyentuh ke body. Ya, nyentuh ke body, contohnya body kalau di kulkas, nyentuh ke body kulkas, dan akhirnya kulkas tersebut nyetrum kalau kita pegang. Itu dikenal dengan sebutan indirect contact. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya direct contact atau kontak langsung. Nah, contoh aplikasi yang paling sederhana kontak langsung itu apa? Ya, contohnya kayak tadi, gambar bayi, di depan ada kabel terkelupas, kita pegang. Ya. Contoh kontak langsung itu semakin hari, semakin dunia semakin menuju era digital tuh semakin dekat kontak langsung itu. Ya, jadi mengapa konteks arus bocor ini atau proteksi tentang RCD ini dibawa? Ya, karena contohnya anak kecil ya, anak kecil makin kayak anak-anak sekarang kan sudah berkaitan langsung sama gadget ya. Mungkin kayak zaman serba digital, mungkin TK aja sendiri ngajarnya aja udah walaupun sekarang sudah mulai secara online, udah secara offline, tapi namanya dunia virtual atau secara online itu semakin dekat ya. Gadget, nah, otomatis gadget itu semakin dekat, chargernya itu semakin dekat juga dengan anak tersebut ya. Jadi otomatis ketika contohnya anak kecil ngecas lagi main sambil ngecas nih, contohnya tabletnya atau handphonenya, itu semakin dekat dengan stop kontak. Dan itu sesuatu yang sama sekali kita nggak bisa kontrol ketika anak-anak kecil tersebut memegang stop kontak. Ya, jadi resikonya semakin nyata ya. Jadi topik ini dibawakan. Oke, boleh tolong next slide. Nah, faktor resiko penyebab terjadinya electrical shock. Ya, jadi yang pertama, ya, yang jelas itu instalasi bermasalah ya. Instalasi bermasalah itu artinya gimana? Mungkin contohnya kayak stop kontak yang sudah dol, mungkin kayak kabel mungkin kalau kayak kabel-kabel yang sudah mulai terkelupas, itu kita nggak bisa biarkan ya. Jadi maksudnya ketika kita ngelihat ada something yang nggak beres tuh harus diselesaikan atau di maintenance ya, karena memang kalau kita bicara maintenance rumah atau residensial, itu yang paling sering kita concern itu adalah ketika terjadinya apa? Misalkan ada bocor, air bocor, ya kan? Itu kita pasti maintenance. Atau cat rumah menguning, itu kita maintenance. Tapi jarang banget yang sebenarnya kita itu maintenance bicara instalasi rumah. Ya, jarang banget. Ya, makanya instalasi rumah tuh paling kalau misalkan ada pergantian saklar atau mungkin mau tambah beban, itu baru kita maintenance. Tapi saya yakin listrik itu bagian yang paling sedikit concern dari orang-orang ya. Oke, faktor apa lagi resikonya? Behavior, tadi saya bilang, anak kecil semakin dekat dengan gadget, semakin dekat dengan sistem stop kontak charger, nah semakin besar resikonya. Kemudian ketiga, umur instalasi. Ya, jadi kabel yang sudah terkelupas, kabel yang digigit binatang, itu resikonya cukup tinggi untuk terjadinya arus bocor, atau mungkin ada berpotensi bisa menyebabkan korsleting. Ya. Kemudian keempat, kekeliruan mengikuti SOP. Ya, ini contohnya apa? Ya, jangan pegang, jangan pegang stop kontak kalau ngecas stop kontak kalau tangan lagi basah. Contoh-contoh hal yang seperti itu. Atau mungkin lagi pada saat jangan kalau lagi lembab-lembab, mungkin kayak colok-colok
di stop kontak tuh jangan gitu. Makanya kenapa di stop kontak itu biasanya tuh di kamar mandi contohnya tuh ada covernya untuk melindungi itu dari air ya. Slide berikutnya. Nah, ini efek ya. Jadi kalau udah tadi itu ada resikonya, kenapa apa aja sih yang kira-kira menyebabkan orang bisa terkena kesetrum, dan ini efek ya, efek kalau terjadinya kontak langsung atau dengan kabel-kabel yang insulasi terkelupas kayak begitu ya, insulasi udah nggak baik ya. Jadi kalau pernah tahu ya, orang tuh ada yang kesambar petir, kebanyakan semua meninggal kesambar petir, tapi ada yang hidup ya. Kesambar petir itu tegangannya tinggi, tegangannya 150.000 volt, 100.000 sampai 150.000 ya. Tapi tegangan tinggi itu memang beresiko tapi belum membunuh ya. Yang membunuh itu adalah arus ya. Arus tuh jadi kalau orang bilang kesetrum itu tiba-tiba gosong ya, itu karena efek dari arus itu. Karena arus itu kan sebenarnya panas ya. Itu yang bisa menyebabkan orang itu jadi gosong itu karena arus itu. Nah, ternyata kalau kita lihat misalkan kayak di MCB rumah ya, itu mungkin 2 ampere, 4 ampere, ukuran 1 ampere. Ternyata ya, fakta itu membuktikan ukuran satuan miliampere aja itu ternyata berbahaya. Ya, di sini kalau lihat gambar di sini 0,5 miliampere aja sudah bikin orang itu ngerasa lemes. Ya, 10 miliampere sudah kejang otot. 40 sampai 75 miliampere bisa otot kebakar dan gagal pernafasan. Ya, lebih dari 75 miliampere bisa gagal jantung. Ya, jadi ini sebenarnya dengan hitungan miliampere saja itu resikonya tuh tinggi banget. Ya, maka itu kalau dari gambar tadi itu ada 30 miliampere, ada 300 miliampere. Ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini cara kerja RCD ya. Saya belum kenalin nih, RCD itu apa sih? Kok dari tadi ngomongnya RCD terus ya. RCD itu singkatan dari Residual Current Devices ya. Artinya apa? Itu barang-barang yang tujuannya untuk memproteksi terjadinya arus bocor ya. Kalau di bahasa puilnya itu gawai proteksi arus sisa. Ya, jadi RCD itu barangnya itu ada apa aja. RCD itu kategori sebenarnya. Ya, kategori kalau di breakdown itu ada macam-macam. Ada ELCB ya, ELCB orang taunya ELCB sekarang, atau dikenal dengan sebutan RCCB, atau ada namanya nanti like RCBO, yaitu pengembangan dari RCD. Cuman intinya RCD itu sebuah kategori device yang tujuannya untuk memproteksi dari arus bocor. Ya, jadi kalau gambar di samping nih, jadi ini ada gambar contoh RCD, RCCB ya di sini. Cuman nggak perlu dihafal bentuknya seperti apa. Cuman ini hanya sebagai ilustrasi aja bahwa RCD itu sebenarnya dalemannya itu ada semacam kayak CT, ya CT atau current transformer yang tujuannya untuk menghitung arus yang masuk dan arus yang keluar. Ya, jadi kalau kita lihat RCD itu cara kerjanya adalah membandingkan arus yang masuk dan arus yang keluar, arus yang ke beban dan arus yang keluar dari beban, dihitung, dililitkan CT di dalamnya, dan dia itu mengkalkulasi ada selisih berapa ampere di situ. Ya, selisih 30 miliampere, dia akan bikin rangkaiannya itu trip. Ya. Jadi walaupun RCD sama MCB itu cara kerjanya sama-sama ngetrip, sama-sama bikin rangkaiannya itu trip atau jepret atau turun, tapi prinsip kerjanya beda ya. Kalau MCB itu cara kerjanya dia mendeteksi arus yang berlebih. Ya. Kalau RCD dia itu memproteksi, mendeteksi selisih atau arus sisa atau arus bocor. Ya. Kayak begitu. Oke, next slide. Nah, ya.
Jadi ini yang perlu dibedakan. Kalau tadi RCD gambarnya dalamannya ada ACT, ini MCB. Nggak perlu dihafal anatomi dalam MCB, tapi yang penting diingat saja sebenarnya MCB itu gunanya apa. Ya, saya rasa di sini udah tahu. Cuman saya kembali mau nge-refresh aja. MCB itu gunanya untuk memproteksi arus berlebih. Ya, arus berlebih itu ada dua ya di sini kalau bicara spesifik. Arus berlebih misalkan rumah saya ada 2 AC, kalau saya tambah 1 AC lagi tiba-tiba PLN-nya turun. Ya, itu artinya ada arus berlebih. Ya, ada satu lagi arus berlebih yang dikenal dengan sebutan hubungan singkat arus pendek, ya, atau korsleting. Ya, itu arus berlebihnya itu bisa mencapai tak hingga tinggi banget nilai arusnya itu di situ. Cuman sudah ada perhitungan sehingga dengan beban seperti sekian beban berapa nilai arus short circuitnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi MCB itu ada 2, untuk memproteksi terjadinya overload dan untuk memproteksi jika terjadinya hubungan singkat arus pendek. Ya, kalau RCD atau RCCB atau ILCB itu untuk memproteksi terjadinya arus bocor. Ya, oke, tolong lanjut. Nah, ya. Jadi walaupun ya ini ada 2 barang MCB dan RCD. RCD ini kategori ya. Jadi ini barang di sini tuh barang RCCB. Ya. Jadi ada ada dua identifikasi. Jadi misalkan kalau saya mau beli MCB ini biasanya umum ya, misal kalau saya ke toko listrik, Pak, saya mau MCB sekian ampere, sekian pul, biasa 2 itu ya Pak ya, atau Ibu ya, jarang kita mau, Pak, saya mau MCB breaking capacity sekian, saya mau MCB kurva sekian, itu biasanya jarang banget. Biasanya itu spesifik kalau ke industri-industri atau mungkin gedung-gedung khusus, ya. Tapi MCB itu ada rating ampere yang pertama, saya yakin udah familiar. Ada volts ya, berapa pul. Ada breaking capacity. Ya, breaking capacity di MCB itu nentuin kira-kira kalau misalkan terjadinya korsleting, arusnya itu bisa berapa ribu ampere. Nah, itu tergantung dari breaking capacity. Kalau breaking capacity-nya 6.000 ampere dan korsletingnya di atas 6.000, MCB-nya bisa rusak. Ya, itu kayak gitu. Kemudian kurva, ya, kurva ada B, ada C, ada D, sebenarnya ada lagi kurva K, ya, sebenarnya macam-macam, tergantung kebutuhan. Rata-rata residensial biasa butuhnya C. Ya, itu seleksi MCB, ya. Kalau RCCB, kalau saya mau beli itu ada beberapa poin yang saya perlu perhatikan. Pertama, sensitivitas, ya. Tadi bocorannya udah ada di slide-slide awal, ya. Sensitivitas itu bicara kalau misalkan tadi 40 sampai 75 miliampere aja udah bisa bikin gagal pernafasan. Berarti RCCB-nya itu harusnya di bawah 40 ya, karena kalau proteksinya di atas 75 apa gunanya gitu ya. Jadi untuk proteksi manusia itu 30 miliampere, untuk proteksi aset 300 miliampere. Nanti ada slide-nya akan bahas mengenai spesifik ya tentang sensitivitas. Ya. Nah, kemudian rating ampere. Ya, rating ampere ini loh, kok MCB ada rating ampere, kok RCCB ada rating ampere juga. Rating ampere itu sebenarnya buat apa? Nah, rating ampere itu kalau tadi di MCB breaking capacity itu menentukan seberapa kuat MCB kalau terjadinya terhadap arus short circuit. Kalau di RCCB itu device ini rating ampere itu tujuan untuk menentukan seberapa besar arus yang mengalir dari MCB. Ya. Jadi biar kalau MCB-nya itu 40 ampere, jangan pakai RCCB yang cuman 20 ampere karena pasti kebakar gitu kan. Pakai yang ampere yang sama dengan MCB seperti itu ya. Kemudian ada pool ya. Poolnya itu ada 1 plus N, ada 3 plus N. Loh, kok ada N-nya? Karena cara kerja RCD atau RCCB atau ILCB atau RCBO itu membandingkan arus masuk dan arus keluarnya. Jadi 2 itu nanti dilihatkan CT di dalam RCCB,
Dia akan mendeteksi selisihnya dan di situ baru ada identifikasi akan ngetrip apa enggak. Ya. Dan yang terakhir tipe. Ya, tipenya itu ada tipe AC, tipe A, tipe B, ASI, BSI itu sebenarnya tipe yang apa? Pembahasan tipe ini cukup panjang. Ini bakal jadi topik yang seru nantinya. Tapi tipenya ini yang paling umum, yang paling biasa dipakai di residensial, tipenya tipe AC. Ya, jadi tadi ada yang nanya perbedaan arus ya. Jadi RCCB itu dia selisih, benar, selisih arus antara arus masuk dan arus keluar, nggak boleh lebih dari 10 mA. Kalau lebih dia trip. Ya, oke, next. Nah, ini dia. Ini bicara sensitivitas ya. Jadi kalau bicara kalau bicara sensitivitas itu ada dua secara garis besar ya. 30 mA untuk proteksi terhadap manusia, ada 300 mA proteksi terhadap aset. Ya, kalau dilihat dari gambarnya ini, proteksi aset ini gambarannya kebakaran nih ya. Cuman saya mulai dari proteksi manusia dulu. Ya, proteksi manusia itu ya tadi jelas ya, karena 30 mA itu jadi acuan bahwa di atas 30 mA itu udah sifatnya membahayakan manusia. Ya, makanya bahkan untuk rumah sakit sendiri standarnya itu biasa makin spesifik dia, 10 mA malahan, ya. Jadi biasa yang 30 mA lah, cuma biasa standar umum yang dipakai untuk perlindungan manusia, ya. Nah, untuk proteksi aset dari apa? Dari kebakaran. Ya, jadi kebakaran itu memang 70% itu disebabkan oleh terjadinya short circuit ya atau korsleting. Ya, itu bisa ditanggulangi oleh MCB. Ya, tapi 300 mA itu berkontribusi ya. Jadi ternyata arus bocor 300 mA itu bisa men-trigger api, bisa menyulut api. Ya, jika kondisi lingkungannya itu apalagi lingkungan yang beresiko ya, contohnya kayak lingkungan yang di daerah mining ya, daerah tambang-tambang yang mungkin ada gasnya, ini itu biasa tuh industri-industri kebanyakan pakai ya, atau kayak agrikultural atau mungkin warehouse yang yang beresiko lah, mungkin kayak pabrik kertas gitu kan, yang kalau ada kesulut api bisa kebakar. Nah, itu biasa tuh mereka ada seperti itu. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini basic ya. Jadi basic instalasi diagramnya untuk RCD ya. Jadi secara garis besar sih sebenarnya kalau habis dari MCB-nya PLN, itu biasa ke RCCB dulu, habis RCCB baru ke MCB, baru MCB ke beban gitu ya. Tapi kalau lihat di gambar ini kita ada barang yang namanya barang yang slim, itu namanya RCBO slim ya. RCBO slim itu nanti akan saya bahas, itu gabungan dari MCB dan RCCB ya. Dan perlu diperhatikan pada saat instalasi diagram, grounding itu perlu banget ya. Jadi karena grounding itu yang menjadi pertolongan pertama jika terjadinya arus bocor. Karena arus bocor itu akan dibuang semua ke grounding. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, ya jadi slide-slide berikutnya ini ada beberapa kayak tabel. Ini saya nggak bahas satu persatu. Cuman intinya dalam setiap barang-barang elektronik yang kita pakai di rumah itu sebenarnya udah ada standarnya. Jadi udah ada ketentuannya bahwa contohnya kayak saya ambil mesin printer ya. Printer itu ternyata udah ada standarnya. Pada saat printer itu didesain, itu harus jika ada arus bocornya itu nggak boleh lebih dari 1 mA. Ya, jadi tabel ini sebenarnya bakal memudahkan jadi toolkitnya buat teman-teman elektrisian di sini. Misalkan pada saat mendesain, contoh, misalkan 30 mA ya untuk proteksi manusia. Ya, berarti kita nggak boleh kalau saya ambil contoh printer maksimum 1 mA, berarti sebisa mungkin ya printernya jangan terlalu banyak gitu kan, karena terlalu banyak otomatis arus bocornya makin tinggi seperti itu. Cuman intinya di sini jadi kayak semacam grouping jelas gitu loh. Ya. Oke, lanjut lagi.
Nah, oke. Ya, jadi eh untuk solusi ya, jadi tadi sudah ada pengertian arus bocor, udah bahas tentang bagaimana kita mengidentifikasi MCB, RCCB, kemudian kita lihat instalasi seperti apa dan bagaimana sensitivitas untuk RCD. Berikutnya ini saya tutup dengan solusi dari Schneider ya. Jadi solusi dari Schneider itu saya yakin barang ini cukup menjadi top of mind lah teman-teman electrician di sini ya. Jadi biasa tuh orang maunya saya mau MCB Schneider atau MCB Domai atau MCB yang toggle orange gitu kan. Biasa tuh mindsetnya tuh udah ke sini. Ya, cuman saya bantu refresh saya bahwa Domai sendiri bukan ada MCB doang, tapi ada RCCB dan ada RCBO Slim. Ya, oke, boleh next slide-nya. Nah, tadi saya mention ELCB sama RCCB ya. Sekarang ada namanya RCBO ya. RCBO itu singkatannya apa? Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection. Namanya panjang, tapi inti garis besarnya RCBO itu gabungan dari MCB dan ELCB. Kalau MCB itu ada proteksi beban berlebih, proteksi terhadap hubungan singkat arus pendek, tapi MCB itu nggak bisa proteksi namanya arus bocor. Ya, kalau ELCB itu hubungannya nggak bisa proteksi hubungan singkat arus pendek, nggak bisa proteksi arus berlebih, tapi bisa melindungi arus bocor. RCBO itu bisa semuanya, bisa proteksi arus bocor, bisa proteksi beban berlebih, ya arus beban berlebih, bisa proteksi hubungan singkat arus pendek, ya. Dan ukurannya, ya, kalau ELCB kan ukurannya 2 pull ya, 2 modul 18 mili, ya. Kalau RCBO ukurannya sama kayak MCB 1 pull. Jadi compact banget ukurannya, slim banget barangnya, itu cocok biasanya kalau yang space-nya itu kurang bisa banget digantikan dengan RCBO ini. Ya. Dan yang pasti barangnya udah ber-SNI. Oke, lanjut. Nah, di next aja nggak apa-apa, next terus. Nah, oke, nah kemudian bicara circuit breaker nih. Sekarang bicara MCB. Ya tadi kalau lihat di pasaran tuh Domai itu sekarang warnanya putih. Ya, itu Domai baru. Ada Domai baru, ada Domai lama. Ya, jadi kalau Domai lama itu warna putihnya itu masih putih keabu-abuan. Ya, jadi kalau dilihat warna Domai lama itu masih putih keabu-abuan dengan breaking capacity 4.500. Ya, sekarang breaking capacity-nya itu udah 6.000 loh. Ya, udah naik 1.500. Loh kok tiba-tiba naik ya? Karena kita lihat sekarang beban-beban semakin tinggi ya. Jadi pemakaian listrik itu juga masyarakat tuh sekarang beban-beban apa sih? Rumah itu kayak microwave itu kan bebannya tinggi. Rata-rata udah mulai ada kenaikan beban lah. Ya, makanya Schneider itu mendesain baru Domai menjadi Domai baru dengan KA yang lebih tinggi, jadi lebih sesuai dengan keperluan beban-beban residensial zaman sekarang ini. Tapi balik lagi, saya nggak mau bilang bahwa semua rumah harus pakai 6.000 ampere. Rata-rata sih kalau saya lihat untuk residensial di 4.500 sampai 6.000 ampere itu masih bisa lah ya. Saya nggak mau misleading teman-teman di sini bilang harus 6.000, nggak juga ya. Tergantung bebannya biasanya tuh ya. Oke, lanjut. Ya, di next aja ya. Jadi ini tadi overview-nya Domai yang baru itu putihnya tuh udah putih ngejreng ya, bukan putih abu-abu, bukan abu-abu lagi. Dan toggle-nya tetap masih sama ya, walaupun bodinya berubah warna putih tapi toggle-nya tetap oranye ya. Oke, lanjut. Nah, ini locking clip yang berwarna kuning ini penting banget. Maksudnya saya memang cuma nyantelin di DIN rail ya. Nyantelin di DIN rail biasanya itu dia pakai per di bawahnya. Cuman biasa kelamaan tuh per itu bisa dol juga, ujung-ujungnya nanti bisa jatuh instalasi dan nggak rapi. Locking clip ini memake sure bahwa pada saat terpasang di DIN rail itu benar-benar terkunci dengan baik.
Ya, jadi locking clipnya ini make sure bahwa semuanya itu kunci dengan baik dan tidak ada pakai per di dalamnya. Jadi itu mencengkramnya tuh kuat banget di Dinrail. Ya, oke, saya akhiri sesi presentasi ini dengan sebuah video ya. Video ini video rangkuman lah, rangkuman apa yang saya present ya. Semoga bisa lebih dapat terbuka. Oh, ternyata RCCB seperti ini. Oh, kita ada RCBO loh. Boleh disaksikan di video berikutnya. Oke, silahkan. Apakah Anda tahu bagaimana proses mengalirnya arus listrik di rumah Anda saat ini? Kalau Anda lihat, di tiang listrik depan rumah Anda terdapat 2 buah kabel. Salah satunya adalah kabel jaringan tegangan rendah atau JTR milik PLN. Kabel JTR itulah yang kemudian mengalirkan listrik rumah Anda melalui kabel sambungan rumah atau SR. Dari SR itu, aliran listrik dialirkan lagi ke KWH meter yang sering Anda lihat, seperti ini. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Dari KWH meter kemudian dialirkan ke seluruh instalasi rumah bangunan melalui MCB box seperti ini. Yang di dalamnya terdapat beberapa MCB atau miniature circuit breaker yang bentuknya seperti ini. Kenapa kita butuh MCB? Karena MCB bertugas membagi aliran listrik dan memproteksi listrik yang ada di dalam rumah dari pemakaian berlebih yang bisa mengakibatkan korsleting. Meski begitu, MCB tidak bisa mencegah kita dari bahaya tersengat arus listrik atau kebakaran yang disebabkan oleh arus bocor karena pengabelan yang buruk di rumah kita. Perlu diingat, tersengatnya kita oleh arus listrik yang bocor dikarenakan terjadinya kontak antara listrik dengan tubuh kita yang saat itu bersentuhan dengan ground atau tanah. Itu makanya diciptakanlah sebuah komponen baru bernama ELCB atau Earth Leakage Circuit Breaker. Ini adalah ELCB. Sebuah alat yang bekerja memutus arus listrik saat terdeteksi adanya kebocoran arus listrik yang bisa menyebabkan kita kesetrum dan terjadinya kebakaran. ELCB harus dipasang bersamaan dengan MCB di MCB box seperti ini. Dan seiring berkembangnya teknologi, maka diciptakanlah Slim RCBO. Slim RCBO adalah sebuah komponen paling baru yang ukurannya lebih kecil dari ELCB, namun memiliki fungsi gabungan antara MCB dan ELCB. Ya, selain berfungsi untuk memutus arus listrik secara otomatis, apabila terjadi hubungan singkat atau korsleting dan beban listrik berlebih, Slim RCBO juga berfungsi untuk memutus arus listrik saat terdeteksi adanya kebocoran arus listrik ke grounding atau tanah yang bisa menyebabkan kita kesetrum. Dan yang lebih penting, harga Slim RCBO lebih ekonomis dibanding MCB dan ELCB. Keuntungan lain dari Slim RCBO adalah bentuknya yang lebih tipis daripada ELCB sehingga menghemat ruang di MCB box. Tapi, di manakah Slim RCBO seharusnya dipasang? Slim RCBO seharusnya dipasang di sirkuit listrik yang berada di tempat lembab, seperti dapur, kamar mandi, taman, dan kolam renang. Slim RCBO juga wajib dipasang di sirkuit listrik yang berada di dalam jangkauan anak-anak. Pemasangan Slim RCBO bisa berdampingan dengan MCB di MCB box seperti ini. Jangan abaikan hal-hal kecil seperti ini di rumah Anda, karena meski kecil, namun efeknya cukup besar dan sangat berpengaruh di kehidupan Anda sehari-hari. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau saya boleh rangkumkan ya, jangan tadi dibilang apa? Jangan menyepelekan hal-hal yang kecil karena hal-hal kecil ini berpotensi untuk menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi ya. Jadi maksudnya di sini dengan pasang RCCB sendiri itu cukup membantu menyelamatkan banyak nyawa ya di anggota keluarga kita gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang terpenting yang tadi saya belum ngomong di awal, RCBO itu harganya ternyata lebih murah kalau kita beli MCB-nya sendiri dan RCCB-nya. Kayak begitu. Oke, dari saya sekian untuk materi presentasi, materi refresh-nya ini saya kembalikan semua ke panitia. Oke, terima kasih Pak Vicky. Ini berguna banget ya untuk Bapak Ibu, teman-teman semua mengenai update dari produk-produk Schneider. Semoga berguna ya, pastinya berguna lah ya. Oke, kita akan buka sesi pertanyaan, tanya jawab gitu ya Bapak Ibu. Silakan jika ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa di chat, di kolom chat.
Nanti kita akan bacakan 5 pertanyaan seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Oke, di sini sudah ada. Saya bantu cari ya, kira-kira pertanyaan dari siapa yang akan kita bacakan. Oke, kita coba satu ya. Dari Bapak atau Ibu Nurul Citra Pratiwi dari SMKN 2 Bekasi, izin bertanya, jadi RCBO merupakan pengembangan dari RCD kah Pak? Oke, silakan Pak Vicky. Oh ya, sebelumnya Pak Vicky ini biasanya maunya duet maut gitu ya Pak. Kita panggil ya, duet mautnya Pak Ivi ya. Silakan, hai Pak Ivi. Halo. Silakan Pak Ivi. Ya, jadi tadi ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nurul mengenai RCBO. Jadi RCBO apakah merupakan pengembangan dari RCD? Silakan. Silakan Pak Piki. Oke. Ya, ini Pak Ivi masih malu-malu ya. Jadi gini, RCD ya. Jadi udah betul, RCD itu kategori residual current device, dalamnya itu ada ELCB atau RCCB. RCBO yes, itu pengembangan dari RCCB ya, tapi RCBO sendiri tetap kategori RCD plus bisa memproteksi dari arus berlebih dan hubungan singkat arus pendek ya. Jadi ada fungsi MCB dan ada fungsi RCCB dalamnya. Seperti itu. Semoga menjawab. Ya, Pak Ivi, feel free Pak kalau ada tambahan Pak. Cukup. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk Bapak atau Ibu Nurul. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Bapak Doni Octavianus David Huta Barat. Pertanyaannya, jika kita menggunakan gadget sambil charge menggunakan power bank, apakah resikonya sama dengan menggunakan charger yang langsung nyolok ke listrik? Oke, silakan Pak Ivi. Ini teknikal ya. Aduh. Oke, kalau ngomong voltase di power bank kecil sekali, Pak. Itu mulai dari 3,5 sampai dengan 5 volt. Boleh dicek ya nanti di power banknya, di kategorisnya ada sih. Sedangkan sebetulnya kalau misalnya dari sisi ampere pun relatif kecil gitu ya, relatif kecil. Kurang dari 1 ampere malahan kalau misalnya ini. Tapi kalau waktu di cas itu memang betul dia inputnya itu 2,1 ampere rata-rata ya istilahnya saat ini. Yang itu yang bahaya. Jadi posisinya lagi ngecas ke si power bank-nya lagi ngecas ke stop kontak yang bahaya. Tapi kalau kita lagi pegang, relatively lebih aman. Karena voltasenya kecil, ampernya juga kecil. Oke. Next. Ada tambahan? Oh, oke, sudah ya. Ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Ini banyak banget yang nanya, jadi antusias sekali. Saya pun antusias mencarinya sebentar. Oke, ini dia. Ini yang beruntung ya. Pertanyaan ketiga dari Bapak atau Ibu A1354 Num. Jika instalasi rumah tidak memiliki grounding, apakah bisa pasang ELCB? Silakan Pak. Silakan Pak Ivi. Nih pakar lapangan. Oh, bagian begini ya. Oke, makasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Jadi pada dasarnya di rumah kita gitu ya, mayoritas di rumah kita itu kita menggunakan secara groundingnya itu TNCS. Apa itu TNCS? TNCS itu neutral to ground-nya itu disambung di awal instalasi. Nah, karena memang neutral to ground-nya disambung ketika ada arus bocor, memang pada dasarnya dibuang ke grounding gitu ya. Secara kabel memang betul tidak ada kabel grounding gitu ya di instalasi ELCB ataupun RCBO. Tapi tetap ingat bahwa proteksi pertama instalasi itu tetap ada grounding. Jadi kalau di rumah kita nggak ada grounding, harusnya tuh kita menambahkan grounding itu sendiri gitu ya. Jadi banyak kasus di ELCB khususnya itu ELCB itu nggak ngetrip
gitu ya. Jadi yang benar itu adalah ketika udah selesai masang ELCB, di ELCB itu ada tombol tes gitu ya, ada tombol tes ketika kita misalnya masukin satu beban aja, misalnya kita masukin satu lampu gitu ya, atau dua lampu gitu ya, kita pijit tuh supaya make sure bahwa alat ELCB-nya itu kerja. Pijit tombol tesnya. Kalau dia jatuh berarti instalasinya itu benar, pasti gitu ya. Tapi kalau begitu kita pijit dia tuh nggak jatuh, berarti ada something wrong dengan instalasi. Salah satunya biasanya karena tidak ada grounding tersebut. Benar-benar jawab. Oke, makasih Pak Ivi. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Tunggu. Nah ini dari Bapak Vicky. Oh ini Bapak Vicky, bukan ini Bapak Vicky yang lain. Bapak Vicky Banyak Vindrianto. Vicky ya. Mungkin dari Korea juga. Bapak Vicky Vindrianto. Izin bertanya Bu, kenapa saat ada korsleting MCB tidak trip, malah terbakar di bus barnya? Ini teknikal ya Pak Ivi ya. Tidak, ketika ada korsleting nih tidak turun. Tidak gitu turun ya? berarti. Kasusnya kok kebakar di bus barnya? Ingat, korsleting itu ketemunya bagian dari pasa tersebut dengan penghantar lain, baik itu netral gitu ya, baik itu grounding gitu ya, atau penempel ke body gitu ya, itu bisa menyebabkan korsleting gitu ya. Tapi kalau misalnya ada arus yang tadi istilahnya ngepong gitu ya, kalau selama dia tidak bergesekan langsung dengan dengan pengantar lain, itu yang jadi masalah. Sebetulnya memang pada dasarnya ada tambahan protection gitu ya, ada yang disebut dengan arch apa disebutnya, ada arch, jadi FCI, ground fault circuit gitu ya, istilahnya. Jadi dia itu proteksinya untuk ketika ada pengepongan gitu ya, karena ada bunga api, bisa ditambahkan seperti itu. Cuman biasanya yang di banyak kasus gitu ya, di banyak kasus karena secara materialnya itu sendiri tidak SNI lah gitu ya, yang jadi masalah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pertama harus dipastikan bahwa terminasi itu pertama harus kencang. Kalau itu berhubungan dengan terminasi. Yang kedua, kalau misalnya dia secara pengkabelannya itu juga tidak ada yang terkelupas atau getas, itu yang jadi katakanlah perhatian gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Oke, Pak Ivi. Atau yang terakhir si MCB-nya gitu ya, kita suspek di MCB-nya yang memang katakanlah tidak berkualitas atau tidak. Oke. Ada tambahan Pak Vicky? Mungkin Pak Ivi atau mungkin Pak Vicky? Nggak ada. Oke, tidak ada. Nah, ini ada pertanyaan terakhir gitu ya. Kita pilih siapa ya? Sebentar. Ini banyak pertanyaan, jadi seru gitu. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Akbar kenapa instalasi listrik di rumah pada KWH menggunakan MCB, tidak menggunakan RCBO? Gimana pertanyaannya? Kenapa instalasi listrik di rumah pada KWH menggunakan MCB, tidak menggunakan RCBO? Ini maksudnya di MCB PLN maksudnya ya? Iya. Ya, nih kayaknya nih. Ini menarik sebetulnya pertanyaannya ya, sebetulnya. Ya. Jadi memang benar sih sebetulnya kita dari Schneider sendiri sebetulnya pernah menawarkan RCBO ini ke PLN. Gitu ya. Tapi kita harus tahu sejarahnya gitu ya.
meteran PLN. Meteran PLN itu dikenal dengan APP. Ada yang tahu APP? Alat pengukur dan pembatas. Pengukurnya meterannya itu sendiri atau kWh itu sendiri, pembatasnya itu adalah MCB. Jadi fungsi utama sebetulnya yang dipakai oleh PLN di MCB itu adalah pembatas arus. Jadi betul di situ ada proteksi untuk short circuit, tapi sedemikian rupa sebetulnya memang karena karakteristiknya MCB PLN itu 4 sampai dengan 6 IN gitu ya, itu berbeda kurvanya dengan MCB pada umumnya. Tadi Pak Piki pernah tadi juga sempat dilihatkan gitu ya. Kurva MCB yang dijual umum itu kurvanya C. C itu short circuitnya itu mulai dari 5 kali IN gitu ya sampai dengan 10 kali IN gitu. Tapi kalau MCB PLN itu mulai dari 4 sampai 6. Jadi ketika adanya overload ataupun beban berlebih, yang duluan ngetrip siapa? Ngetripnya PLN duluan. Tetapi sedemikian rupa ketika ada short circuit yang harus memproteksi pertama, ya MCB dalam rumah gitu ya. Apakah boleh nanti ditambahkan ya gitu? Teknologi tetap berkembang ya. Mungkin siapa tahu ke depan memang PLN juga akan berlakukan CBO gitu ya di meteran PLN. But masukan yang bagus. Kita memang pernah untuk mengajukan ini. Oke, siap Pak Ivi dan Pak Vicky, terima kasih. Tapi tunggu dulu. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan atau mungkin pertanyaannya belum sempat kita bacakan dan dijawab oleh pakar-pakar kita gitu ya, jangan khawatir. Bapak Ibu bisa submit gitu ya atau tulis pertanyaannya, mungkin dibantu oleh Bapak atau Ibu koordinator dari teknik listrik gitu ya. Nanti dari Bapak atau Ibu koordinator teknik listrik akan coba sampaikan ke Schneider dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke? Nah, saatnya sekarang ada kuis ya, benar ya Pak Vicky ya? Betul ya? Nah, kita ada kuis. Kalau ada kuis ada hadiah. Nah, jadi kita akan buka kuis gitu ya untuk yang bisa jawab paling cepat untuk tiga pemenang gitu. Nah, hadiahnya menarik Bapak Ibu sekalian. Hadiahnya adalah saldo GoPay senilai 50.000 untuk satu pemenang. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Syarat pertama adalah jawab pertanyaannya harus betul, gitu ya. Nah, syarat kedua yang paling cepat. Nah, jadi nanti dari tim panitia, jadi saya dan juga tim panitia akan melihat siapa yang paling cepat menjawab. Gitu ya, yang masuk ke chat room yang kita lihat di chat roomnya Schneider seperti itu. Nah, yang ketiga adalah silakan Bapak Ibu submit jawabannya itu di chat room, oke? Clear ya? Siap-siap ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita juga siap-siap nih karena pasti rame banget chat roomnya gitu ya. Oke? Nah, nanti dari panitia, jadi kan kita ada 3 pertanyaan nih Bapak Ibu. Setiap satu pertanyaan yang sudah dijawab, lalu nanti lanjut gitu ya ke pertanyaan kedua, kita akan jedain dulu chatroomnya, gitu ya. Kita akan jedain supaya kita tahu nih jawaban yang pertama sama jawaban kedua supaya nggak kecampur gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi fair gitu ya. Oke, siap ya? Pak Vicky sudah siap ya? Siap. Tim panitia siap ya? Tolong dibantu untuk dilihat siapa yang paling cepat gitu ya. Oke. Siap. Saya deg-degan. Silakan Pak Vicky. Oke, ini pertanyaan gampang banget. Ini sangat-sangat gampang ya. Proteksi ya. RCCB itu kan tadi kita setuju ya bahwa RCCB atau barang-barang yang masuk dalam kategori RCD itu untuk proteksi manusia bisa, untuk proteksi aset bisa. Untuk proteksi RCD untuk proteksi manusia itu berapa miliampere? Ramai banget. Wow. Oke ya, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan dulu, oke? Siap ya? Sudah.
Yuk kita lihat yuk yang paling atas yuk. Dari setelah chat saya pertanyaan pertama. Jawabannya apa Pak Vicky? Ini jawabannya Sudah Pak Vicky sudah lihat chat room ya? Kira-kira sudah ada yang jawab benar ya Pak? banyak yang jawaban benar faktanya ternyata. Iya, berarti nyimak. Nyimak nggak tidur. Oke, kita ambil yang paling cepat nomor 1 tapi jawabannya juga betul. Di Pak Vicky siapa Pak? Sebentar ya, ini saking cepetnya nih. Atau Pak Ufa, mungkin Pak Ufa sudah lihat Pak, nomor 1 siapa? Supaya kita cocokin nih, bener Dari nggak? saya, Andra Abde. Andra Bener Abde. nggak, Bu Jawabannya tadi 30 mAh ya, itu udah Iya, bener dan betul. semua menjawab seperti itu. 30 mAh. Ya, 30 mAh tuh angka proteksi minimum ya dari RCD untuk manusia. Selamat ya Bapak Andra Abde. Betul sekali, Bapak Andra Abde. Jawabannya sudah betul, saya sudah kasih heart gitu ya. Sarangyo. Oke, nah nanti Bapak Andra Abde akan dikontak gitu ya sama Pak Ova, betul ya Pak Ova? Ya, betul Bu Susan. Ya, atau Pak Andra Abde boleh di chat gitu ya, nama Bapak, lalu nomor WA Bapak, supaya nanti kita dari Schneider bisa hubungi Bapak dan kita bisa top up hadiahnya senilai 50.000, oke? Sip, kita lanjut, tunggu saya close dulu untuk pertanyaan pertama, sebentar. Oh, sinyalnya lemot, oke. Kita geser Mungkin dikit Bu yang Susan, sinyalnya lemot. sebelum Ya. kita lanjut nih, kita bisa nunggu Pak Andra Abde-nya tulis nomor WA dulu ya, takutnya nanti miss gitu. Atau mungkin kita Oke. bisa rapel habis selesai kuisnya ya. Oke. Coba saya panggil sebentar ya. Pak Andra, Siap. Pak Andra, boleh tolong coba di tes. Nah, udah langsung. Wah, Baru cepat Pak sekali dapat, juga Pak. dia. Cepat, iya. Ini hadiah. Pak Andra ini gesit Jangan sekali ya. dilewatkan. Ya, silakan di Gercep nih, screen gercep. capture, dicatat. Jangan sampai skip. Terima kasih Pak Andra Abde. Oke, siap. Selamat ya thank you. Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Pak Ivi ya. Oke, bolehlah. Silakan, Pak Ivi. Oke, ini masih berhubungan dengan LCD dan instalasi rumah ya. Oke, siap-siap ya teman-teman. Berapa standar untuk tahanan ohm atau gitu ya, grounding? Silahkan. Ini saya seneng banget loh ngeliat ini loh, semangat, luar biasa. Luar biasa. Ya. Kita tutup dalam waktu 3, 2, 1, selesai. Oke. Yuk kita lihat siapa yang paling atas dan betul. Yang paling duluan ya, yang paling duluan tadi ada kok. Duluan. Kalau di tempat, coba siapa? Pak Ivi aja dulu, lihat Pak Ivi. Silakan yang paling betul Pak Tapi Ivi. harus lengkap ya, harus lengkap. 5 itu apa? 5 mili apa 0,5 itu apa? 5 cm. Nah, kalau dari saya pilih Pak Tikson Napitu. Jadi ini jawaban yang paling lengkap dan paling cepat gitu ya. Ya kali ada yang bilang ada yang duluan gitu 5, tapi 5-nya nggak lengkap gitu ya. Nggak harus ditulis omnya. Jadi selamat Pak Tikson Napitu. Sebentar. Tikson Napitu. Mohon koreksi sebentar Pak Ivi, kalau di saya itu Bapak Haris ya, Muhammad Haris. Di Bu Susan gimana? Haris. Jawabannya Wait. apa yang betul Pak Ivi? Coba. 5 ohm. 5 ohm. 5 Iya. ohm. Oke. Bapak Muhammad Haris bukan? Muhammad Nur Bintang Oke. ada lagi, Ci. Muhammad sorry, Nur di atas Bintang. lagi. Iya, Iya. Muhammad Ada yang Nur paling Bintang atas. Rahman. Oh, oke. Ada yang paling atas. Bapak Muhammad Nur Bintang seperti ini yang menjawab Oke, paling clear. cepat nih. Ya. Oke, betul. Ya. Betul. Muhammad Nur Bintang. Oke. Saya kasih Oke. heart di sini. Sarangyo. Oke, selamat untuk Bapak Muhammad Nur Bintang Rahman. Silakan Pak di chat nama Bapak dan juga nomor WA Bapak. Silakan Pak. Oh, sudah.
Saya Muhammad Nur Bintang, nomor HP saya sekian. Oke, terima kasih Pak Muhammad Nur Bintang. Kebetulan ya, sebelum pertanyaan terakhir, saya mau kasih tambahan satu syarat, boleh ya? Nah, jadi bagi Bapak atau Ibu yang sudah jawab dan betul, bukan gitu deh, sudah jawab betul dan jadi pemenangnya gitu ya, boleh kasih kesempatan yang lain ya, betul ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan 3. Kalah sinyal. Yang kalah sinyal coba geser dikit badannya ke kanan, ke kiri. Mana tahu dapat sinyalnya ya Pak ya. Pertanyaan ketiga, silakan. Oke, pertanyaan ketiga dari saya. Ini jawabannya mungkin nggak bakal cepat. Tapi ini ya bisa lah. Ini biar seru-seruan saja ya. Fungsi RCBO adalah RCBO ya, RCBO. Jadi ini dicari jawaban yang paling lengkap dan yang jelas jawabannya. Fungsi RCBO. Ayo, apa? Tadi siapa yang nyimak? Kira-kira sudah ada, Pak Vicky? Di saya sudah ada nih. Oke. Langsung aja ya, Pak Vicky ya. Siapa Pak Vicky? Wah, ini sangat-sangat jawabannya jelas sekali ya. Kalau dari saya jawabannya itu pertama, fungsi RCBO memproteksi arus berlebih dan proteksi arus bocor. Nah, pasti yang ini nih. Siapa Pak Vicky? Sebentar. Saya sambil cek dulu ke bawah, siapa tahu ada. Dari pertama Pak Vicky, dari atas. Tapi arus berlebih ini arus berlebih itu ada dua emang. Ada arus yang berlebih dan hubungan singkat arus pendek. Ini ada satu orang jawabannya sangat-sangat lengkap. Oke. Ini Bapak Feki kalau di saya nih. Ya. Jadi ada 3 ya sebenarnya ya. Memproteksi arus bocor, memproteksi beban berlebih, arus berlebih itu benar. Cuma arus berlebih itu ada yang menjelaskan lebih detail, yaitu arus bocor, tegangan, sebentar, jawabannya sebentar ya, ini saya sambil mencerna dulu nih ya. Memproteksi arus bocor, tegangan lebih dan hubungan singkat. Arus bocor, arus berlebih memutus arus listrik. Oke. Wah, jawabannya ini tadi udah pernah menang belum ya? Jawabannya ini saya lihat Pak Muhammad Nur Huda nih. Bapak Muhammad Nur Huda. Beda tadi ya. Beda ya tadi ya. Bapak Muhammad Nur Huda. Apa adik kakak? Beban lebih, hubung singkat dan arus bocor gitu ya. Ya kan, beban berlebih, hubungan singkat dan arus bocor. Betul, itu 3 fungsi yang yang paling lengkap menurut saya. Wah, langsung dikasih nomor teleponnya, Pak Vicky. Oke, jadi Bapak Muhammad Nur Huda ya, yang betul menjawab pertanyaan ini. Jadi jawabannya adalah memproteksi beban lebih, hubung singkat, dan arus bocor. Oke, saya kasih selamat ya, lagi. Oke, Pak, silakan di chat nama dan juga nomor WA Bapak. Oh, sudah ya? Oke, sudah nih. Siap. Oke, kalau gitu, sudah 3 ya? Ada lagi nggak? Nggak ada. Ada lagi, tenang Bapak Ibu sekalian, tenang aja. Masih ada kesempatan untuk menang gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, terima kasih banget Pak Vicky, Pak Ivi untuk presentasinya. Ini sangat berguna sekali, sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Thank you Pak Ivi. Ya, terima kasih. Siap. Nah, selamat sekali lagi untuk bapak-bapak yang sudah memenangkan untuk kuis gitu ya, masing-masing mendapatkan saldo GoPay senilai 50.000 nanti dari tim Schneider akan kontak bapak-bapak sekalian. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, sekedar informasi untuk sesi Innovation Talk for Electrician pada malam hari ini, mohon izin kita akan record ya Bapak Ibu sekalian gitu sebagai dokumentasi. Oke? Nah, sesi berikutnya ini menarik gitu ya.
karena kita sekarang lagi hidup di era digital gitu. Nah, Schneider juga nggak mau ketinggalan tentunya. Nah, jadi sesi berikutnya ini serba digital seperti itu. Nah, sebelum kita mulai di sesi ini gitu, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki aplikasi My Schneider Electrician, silahkan dibuka sekarang. Dibuka gitu ya. Atau bagi yang belum, boleh di-download di Play Store masing-masing. Sebentar, saya siapkan dulu presentasinya. Sebentar. Oke. Nah, untuk sesi pada malam hari ini mengenai aplikasi My Schneider Electrician akan dibawakan oleh namanya belum ganti, maaf ya, oleh Bapak Aufa selaku Digital Officer. Halo Bapak Aufa, ada di line? Oh, Bu Susan, ya terima kasih. Hai Pak Aufa. Oke, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Aufa. Baik, selamat malam teman-teman. Semoga masih terjaga dan semangatnya masih sama ya. Jadi sambil kita ice breaking dulu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman komunitas teknik listrik yang sudah hadir nih, dan juga Bu Susan yang telah menemani kita dari awal acara, dan juga ada Bu Jenny, Bu Vicky, dan Pak Ivi, dan juga tim Schneider lainnya yang sudah mendukung acara malam hari ini. Jadi kita ice breaking dulu deh sambil sebelum kita mulai presentasinya, aku mau nanya dulu nih sama bapak-bapak teman-teman sekalian. Kalau seandainya bertemu dengan merek Schneider, Schneider Electric, sebutkan satu produk yang langsung terbayangkan di dalam pikiran bapak-bapak. Coba, aku mau tahu produknya ada apa aja nih. Ketika mendengar nama Schneider, produk yang terbayangkan tuh apa gitu loh. Kalau contohnya, kalau kita bilang air mineral, biasanya kan langsung Aqua gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kita sebut Schneider, kira-kira apa aja nih produknya yang langsung terpikirkan? Wah, ini kebanyakan ada MCB ya. Ada yang disebutin, sampai ada yang disebutin juga MCB NS800N. Wah, ini berarti udah loyal customer Schneider nih. Ini rata-rata hampir 100% jawabannya adalah MCB. Dan juga ada yang jawab Zelio, juga ada yang jawab Sepam, ada yang jawab Relay, tapi mungkin mayoritas didominasi oleh MCB ya. Nah, tetapi teman-teman, nyatanya adalah produk Schneider itu jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Selama ini kan mungkin tadi Kak Vicky sudah berbicara mengenai barang-barang yang dijual dalam proyek residensial ya, yang mungkin mayoritas didominasi oleh MCB, RCB, ELCB, dan mungkin ada beberapa circuit breaker tipe lainnya. Tetapi sebenarnya produk Schneider itu dijual dengan lebih banyak dan juga lebih beragam tipenya. Nah, gimana kita tahu caranya, apa sebenarnya yang disediakan oleh produk Schneider dalam era digitalisasi ini? Nah, marilah teman-teman simak presentasi yang akan aku sampaikan dalam aplikasi My Schneider Electricians. Jadi nanti akan ada kuis berhadiah juga yang tadi disampaikan oleh Bu Susan. Hadiahnya adalah 50.000 voucher e-wallet untuk satu pemenang. Nah, jadi sambil dengerin presentasi mungkin bisa siapin gadgetnya, bisa langsung pergi ke Play Store dan ketik aplikasi My Schneider Electricians. Mungkin bisa ditampilin lagi slide-nya, tulisannya bisa diikutin ya, My Schneider Electricians. Dan untuk aplikasi ini hanya tersedia di Play Store dan belum ada di App Store atau iOS. Jadi sambil nunggu presentasinya, sambil siapin cemilan, bisa langsung download aplikasinya karena nanti akan ada kuis berhadiah di akhir acara. Oke, baik Bu Susan, bisa jump ke next slide. Jadi sebenarnya apa sih inovasi baru yang dipersiapkan oleh Schneider untuk rekan-rekan instalatir, khususnya para user di luar sana yang suka memakai produk kita? Nah, saat ini di aplikasi ini kami menyediakan berbagai benefit ketika teman-teman menjabat sebagai mitra dari My Schneider Electricians. Nah, inilah tampilan utama, kita bisa lihat di paling kiri. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi My Schneider Electricians dengan berbagai macam fitur yang akan dijelaskan nanti. Dan di sini tujuannya sebenarnya apa sih punya aplikasi ini? Nah, tujuannya adalah teman-teman bisa melakukan berbagai aktivitas, dan tentunya aktivitas ini akan kita hadiahkan poin. Nah, poin ini dapat ditukarkan menjadi hadiah-hadiah yang menarik. Nah, selain bisa ditukarkan menjadi poin, teman-teman bisa mencari detail produk. Nah, caranya gimana nih kita cari detail produknya? Nah, bagi teman-teman yang udah punya, mungkin udah sempat explore ya, tapi bagi yang baru download, mungkin aku akan menjelaskan sekali lagi. Jadi, kalau misalnya teman-teman pergi ke landing page, teman-teman akan lihat tampilan My Schneider Electricians, dan di sebelah
pojok kiri atas ada tulisan temukan produk yang warna putih, oke? Nah, teman-teman bisa langsung cari tipe produk yang diinginkan lewat situ. Sebagai contoh, misalnya MCB Dome. Nah, nanti muncul tuh teman-teman list-list MCB dengan tipe detailnya, berikut juga harganya. Nah, selain itu, kalau misalnya teman-teman sekiranya bingung mau cari produk dengan katalog atau mungkin tipenya kurang familiar, teman-teman langsung bisa klik opsi produk di pojok kiri atas yang warna biru. Kan ada 4 ya di bawah poster iklan. Ada produk, ada penawaran, ada penjualan, dan pelatihan. Nah, teman-teman bisa klik bagian produknya. Nah, ketika diklik akan muncul list-list produk range yang disediakan oleh Schneider. Mulai dari MCB, mulai dari RCB, mulai dari ELCB, bahkan sampai berbagai tipe saklar yang kami sediakan. Jadi, ketika teman-teman atau mungkin khususnya rekan instalatir bertemu klien atau user dengan sesuatu preferensi tertentu, contohnya di project residensial, Pak, kira-kira ada rekomendasi produk MCB yang bagus ya untuk tipe ini nggak? Oh ya, ada Bu. Nah, cocoknya apa nih Pak? Nah, teman-teman atau bapak-bapak rekan instalatir sekalian bisa cari informasi lebih detail dalam katalog produk ini. Seperti itu. Jadi kan kadang-kadang kita bingung ya, sebenarnya MCB yang cocok untuk tipe rumah A ini apa sih? MCB yang cocok di tipe rumah B ini apa sih? Untuk tipe C ini apa? Karena mungkin tipe beda rumah seperti yang dijelasin Pak Vicky dan Pak Ivi tadi membutuhkan tipe spesifikasi MCB yang berbeda. Nah, jadi teman-teman dengan adanya katalog produk di aplikasi kita, teman-teman nggak perlu bingung lagi untuk mencocokkan tipe produk dari Schneider dengan mencocokkan kebutuhan dari project residensial yang diinginkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga fitur notifikasi yang teman-teman bisa lihat di slide ini di paling pojok kanan paling pojok kanan. Nah, notifikasi itu bisa diakses dari mana? Nah, ketika teman-teman buka aplikasi My Schneider Electricians, di paling bawah ada tombol lonceng. Jadi kan ada 4 fitur ya, ada beranda, ada notifikasi, ada bantuan, dan juga ada profil. Nah, kita fokus ke icon yang di lonceng. Karena kan ketika teman-teman buka, nanti kan kita berada di landing page yang beranda. Nah, ketika teman-teman ingin mengetahui program-program apa sih sebenarnya yang ada saat ini yang disediakan oleh Schneider, nah teman-teman langsung bisa klik loncengnya atau notifikasi, nanti akan muncul semua program yang saat ini ongoing atau sedang berjalan. Kita ada kuis dan juga ada akses mendapatkan poin gratis dan juga program-program menarik lainnya yang akan kita jelaskan di sesi acara nanti. Nah, mungkin bisa lanjut bagi teman-teman mungkin yang mengalami kendala cuma muter atau mungkin sedikit buffering ya, mungkin sinyalnya bisa mungkin bisa reconnect dengan sinyalnya atau mungkin bisa cari sinyal yang lebih baik karena tadi juga ada yang mengalami kendala ketika kita menjalankan sesi, ada yang mengalami kendala di suara ataupun gambar ya, mungkin di lokasi saat ini rekan-rekan sekalian mungkin sinyalnya sedang tidak baik dan bisa dicoba kembali, misalnya dikeluarkan aplikasinya lalu masuk kembali. Nah, ada beberapa yang sudah bisa ya. Oke, siap. Mungkin Bu Susan bisa dibantu untuk move on ke slide selanjutnya. Baik, nah inilah detail cara kita menemukan produk. Nah, tadi kan sempat aku udah jelasin sekilas nih. Sekarang aku jelasin breakdown-nya dan sistemnya, cara untuk menemukan produk yang kita inginkan. Nah, selain kita bisa temukan produk berdasarkan spesifikasinya, kita bisa cari langsung di kolom temukan produk yang warna putih. Nah, kita juga bisa klik icon produk yang berwarna biru. Yang di sini ada kebetulan kita circle di sini supaya teman-teman bisa tahu iconnya yang mana. Nah, lalu teman-teman bisa cek list produk yang terlampir. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan daftar produk yang ada di sini, sebagai contohnya ini saklar Neo ya. Teman-teman di sini bisa juga menemukan atau melihat rekomendasi tipe saklar dan stop kontak yang lain. Nah, mungkin bisa geser sedikit lagi, Bu Susan. Setelah kita menemukan daftar produknya, misalnya kita klik saklar dan stop kontak. Nah, di situ teman-teman bisa muncul list saklar dan juga stop kontak yang tersedia. Karena kan mungkin teman-teman di sini taunya mungkin hanya sekedar saklar Leona, tapi sebenarnya tipe atau range produk dari satu jenis produk Schneider itu ada banyak. Seperti contohnya di sini saklar. Ada saklar Neo, saklar Leona, S Classic, Piano, dan lain-lainnya. Nah, disinilah sebenarnya informasi berharga yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Nah, makanya dari ini kita menyediakan kemudahan dan juga kita memberikan wadah bagi rekan-rekan instalatir untuk
mengetahui informasi lebih lanjut tentang Schneider ini lebih mudah. Karena kan kadang-kadang kalau kita mau tahu atau penasaran tentang range produk lainnya, kita perlu ke toko listrik, tanya dengan owner tokonya, dan ketika kita udah tahu jawabannya, belum tentu toko tersebut menjual produknya. Nah, itu kan ada gap yang tidak bertemu antara keinginan kita dengan realita yang ada kan. Nah, di sini makanya kita menyediakan wadah atau platform bagi teman-teman untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang Schneider lebih mudah. Seperti itu. Nah, Bu Susan mungkin boleh dibantu untuk move on ke slide selanjutnya. Nah, inilah salah satu fitur yang paling sering digunakan oleh user My Schneider Electricians, khususnya rekan-rekan listrik. Nah, tentunya kan ketika kita bekerja atau berhubungan memiliki irisan sebagai profesi rekan instalatir, tentunya nggak jauh-jauh kita akan membutuhkan berbagai produk elektrikal. Nah, kita mungkin bisa tarik contoh seperti MCB. Ketika kita, contohnya saya bekerja sebagai mekanik elektrikal, mungkin saya sehari-harinya akan bekerja sebagai instalatir listrik, khususnya MCB dalam proyek residensial. Nah, ketika kita beli produk, biasanya kan benefit yang kita dapatkan dari sebuah toko itu antara diskon atau mungkin potongan harga. Biasanya itu ya, mayoritas mungkin diskon. Tetapi di sini dalam platform ini kita menyediakan benefit yang jauh lebih besar dibanding sebuah diskon. Nah, apa itu benefitnya? Di sini kita menyediakan fitur unggah faktur. Nah, ketika teman-teman atau rekan instalatir di sini membeli atau check out produk Schneider dari manapun itu, antara dari toko listrik, distributor, atau bahkan dari e-commerce, teman-teman langsung bisa klik icon unggah faktur di sini, dan teman-teman langsung bisa klik tanda panahnya untuk mengunggah faktur yang teman-teman baru dapatkan ketika membeli produk Schneider. Jadi perlu digarisbawahi bahwa faktur ini hanya berlaku untuk produk Schneider ya, jadi bukan produk elektrikal untuk semua brand, khusus untuk produk Schneider. Nah, di sini teman-teman cukup cantumkan provinsi pembelian dan juga kotanya, dan juga teman-teman perlu upload gambar faktur tersebut. Nah, usahakan di sini tips untuk mengupload gambar di situ adalah kalau bisa tidak blur dan posisi HP-nya proporsional dengan posisi dari faktur sehingga tidak zoom in atau tidak zoom out. Nah, ketika nanti divalidasi oleh tim back end atau tim sistem dari My Schneider Electricians, faktur yang teman-teman telah unggah dalam aplikasi bisa ditukarkan menjadi poin. Nah, tentunya kalau udah ngomongin poin ini nggak jauh-jauh dari hadiah ya. Jadi benefit unggah faktur yang kami tawarkan di sini itu jauh lebih besar daripada diskon. Bayangin kalau misalnya teman-teman belanja produk Schneider sehari sekali aja. Nah, berarti sebulan sehari dikali sebulan 30 hari udah bisa 30 kali unggah faktur, dan bayangkan berapa jumlah poin yang bisa didapatkan. Nah, semakin banyak poin yang didapatkan, semakin besar juga hadiah yang bisa didapatkan. Jadi ada yang tanya faktur itu apa? Faktur itu sama dengan invoice ya, atau nota pembelian. Nah, jadi harus lengkap nih notanya juga, harus ada cap tokonya, tanda tangan, karena nanti dari proses sistem kami itu akan memvalidasi lagi jika faktur tersebut valid atau tidak. Jika valid akan ditukarkan menjadi poin, akan di-approve, dan jika tidak maka tidak akan diterima oleh sistem. Jadi untuk usahakan saat mengunggah gambar atau faktur tersebut diposisikan secara proporsional agar terlihat jelas. Baik, Bu Susan mungkin boleh dibantu untuk jump in ke slide selanjutnya. Nah, inilah dia. Dari tadi kan aku udah jelasin caranya mendapat poin. Nah, sebetulnya ada cara lain untuk mendapat poin. Nah, tapi sebelum kita jump in ke situ, aku mau share ke teman-teman dulu nih, gimana caranya kita tukar poin. Jadi misalnya teman-teman di sini contoh ada akun aku ada 180 poin. Nah, teman-teman tadi kan kita udah bahas di icon unggah faktur, tapi yang di sebelahnya ini dempetan nih iconnya. Jadi di sini icon unggah faktur, di sebelah kanannya itu icon reward, atau teman-teman ketika klik akan muncul tampilan seperti gambar yang ada di foto kedua yang di tengah. Nah, di sini akan kelihatan jumlah poin yang telah teman-teman dapatkan, dan teman-teman langsung bisa menukarkan dengan klik tukarkan di box warna hijau, tukarkan di paling bawah. Nah, jadi untuk saat ini kita menyediakan hadiah berupa e-voucher atau e-wallet dalam bentuk GoPay, OVO, dan juga pulsa. Dan di sini udah banyak ratusan bahkan ribuan teman instalatir yang bisa mendapatkan poin itu mulai dari 100.000 hingga ada yang 500.000 pun per bulan. Nah, kan lumayan banget ya teman-teman ya, kalau seandainya rajin beli produk Schneider, itu fakturnya jangan dibuang tuh. Jadi fakturnya
di-upload dulu, nah baru kalau teman-teman mau buang nggak apa-apa, tapi jangan langsung dibuang karena selama ini mungkin teman-teman rekan instalatir ketika beli produk hanya ditawarkan promo atau diskon. Nah, tapi sebenarnya tiket emasnya itu ada di fakturnya. Jadi langsung teman-teman ketika beli produk Schneider langsung ingat, oh ini berarti saya waktunya unggah faktur nih. Langsung kita input fakturnya, langsung diupload di sistem, nanti bisa ditukar menjadi poin. Jadi untuk saat ini hadiah yang tersedia adalah GoPay, OVO, dan juga pulsa. Nah, tadi ada satu pertanyaan juga untuk invoice-nya berlaku berapa lama atau poinnya. Poinnya itu sebenarnya tidak ada masa berlakunya. Selama belum ditukarkan maka tidak akan hangus. Namun untuk invoice maksimal adalah 3 bulan ke belakang ya. Jadi biasanya sekarang bulan Agustus. Berarti maksimal upload di systems itu 3 bulan ke belakang dari bulan Agustus. Ya, karena usahakan, jadi kita mengusahakan dengan sangat teman-teman, terutama user My Schneider Electricians, untuk upload invoice dengan segera. Ketika beli produknya nih, sampai rumah langsung upload invoice di aplikasi, dan nanti tinggal menunggu dari tim sistemnya untuk validasi agar dapat ditukarkan menjadi poin. Nah, jadi kan lumayan ya teman-teman, bisa menjadi suatu channel passive income juga nih dari beli produk, bisa dapat benefit yang lainnya. Ada yang menyarankan Schneider Pay Later juga ya. Jadi berikut adalah cara menukarkan poin. Nah, sekarang aku mau bahas caranya kita mendapat poin tambahan. Nah, sebenarnya ini tidak di-include dalam presentasi, tapi ini adalah sedikit tips and trick bagi teman-teman ya. Tadi mungkin aku boleh tanya dulu nih, sambil kita presentasi ya. Boleh tanya dulu caranya mendapat poin dan juga fitur yang paling digunakan oleh banyak usernya apa nih tadi, karena baru dijelasin nih sebelumnya. Ada yang bisa jawab nggak fitur yang paling sering digunakan untuk mendapat poin di aplikasi My Schneider Electrician? Boleh langsung jawab di chat aja juga boleh. Oke, silakan teman-teman, Bapak Ibu. Nah, ini Ya, jawab udah nih. langsung. Oke, Ya. siap. Nah, berarti yang jawab nih masih merhatiin nih. Oke, keren. Jadi, aku minta teman-teman perhati dulu ya, karena akan ada kuis berhadiah nih di akhir acaranya. Kan lumayan 50.000 voucher e-wallet untuk setiap pemenang. Ya, jadi fitur yang paling sering digunakan untuk mendapat poin adalah unggah faktur. Nah, tadi ada yang tanya juga kalau beli di e-commerce atau online, bisakah di-upload invoice-nya? Bisa. Jadi, tidak terbatas dalam toko offline atau toko listrik saja. Jika beli dalam e-commerce ataupun marketplace atau online shop, itu juga bisa upload invoice dalam aplikasi ini. Nah, ya, ada beberapa cara alternatif untuk mendapatkan poin selain unggah faktur. Gimana caranya? Jadi cara pertama itu kan tadi unggah faktur. Nah, cara kedua, kalau teman-teman buka aplikasinya, teman-teman bisa lihat icon pelatihan. Nah, jadi kan ada produk, ada penawaran, ada penjualan, ada pelatihan. Nah, mungkin bisa balik ke move ke slide sebelumnya, Bu Susan. Ya, move ke slide selanjutnya. Ya, boleh. Ini Bu Susan lebih zoom in. Ya, jadi di sini teman-teman ada opsi pelatihan yang seperti logo play video. Nah, itu teman-teman bisa klik. Nah, ketika teman-teman klik, di situ ada list-list video edukasi dari Schneider. Seperti info produk Schneider, cara-cara atau tips-tips saat instalasi di proyek residensial, dan juga masih banyak video lainnya. Nah, ada beberapa video yang kami hadiahkan bagi teman-teman yang menonton. Nah, lumayan nih, range-nya itu sekitar 1-10 poin per video yang ditonton. Nah, di situ kan di bawah video itu kan ada list reward yang ditampilkan ya. Kalau nggak salah saat ini ada 3 video yang diberikan reward masing-masing 10 poin. Nah, kalau teman-teman nonton semuanya, teman-teman bisa mendapat 30 poin secara instan. Nah, di sini juga merupakan salah satu cara alternatif bagi teman-teman untuk mendapatkan poin. Jadi yang pertama tadi ada unggah faktur, yang kedua adalah nonton video pelatihan. Jadi udah teredukasi sekaligus mendapatkan poin. Jadi dapat double benefit all in one. Nah, cara ketiganya gimana teman-teman? Cara ketiganya adalah teman-teman bisa undang rekan instalatir lainnya atau undang rekan toko. Nah, karena di sini aplikasi My Schneider Electricians, jadi teman-teman bisa klik icon yang gambar orang terus ada tanda plusnya. Ada icon orang terus ada tambah plusnya, ada fitur undang teman. Nah, di situ teman-teman ketika mempunyai rekan instalatir, misalnya saya punya rekan instalatir namanya Andi. Nah, saya mau invite Andi nih. Nah, jadi ini seperti program referral. Ketika teman-teman klik undang teman dan muncul tampilan
pilihan nama dan juga nomor telepon. Nah, teman-teman tinggal ketik nama lengkap dari Andi. Misalnya contohnya saya nulis nama lengkap Andi dan juga nomor telepon yang akan digunakan di aplikasi ini. Tapi syaratnya nomor telepon yang didaftarkan saya harus sesuai dengan apa yang Andi daftarkan gitu. Jadi misalnya nomor yang saya daftarkan ini 0812. Nah, tapi Andi juga harus mendaftarkan nomornya di aplikasi ini 0812, nggak boleh 0813. Nah, ketika teman-teman klik undang teman setelah melengkapi nama dan juga nomor telepon, itu akan ada SMS otomatis yang terkirim kepada rekan yang diundang. Nah, ketika rekannya masuk ke dalam aplikasi, teman-teman otomatis mendapatkan 10 poin untuk setiap rekan yang diundang. Nah, bayangin teman-teman, rekan Instalatir pasti komunitas luas banget nih. Hari ini aja yang join tadi hampir 200 orang ya. Nah, bayangin kalau misalnya satu orang aja bisa di-invite 10 rekan lainnya, udah bisa dapat 100 poin baru dengan undang teman. Belum nonton video, belum unggah faktur. Jadi ada berbagai banyak cara untuk mendapatkan poin. Nah, akan aku jelaskan fitur yang paling beneficial bagi rekan-rekan Instalatir. Nah, ketika teman-teman, ini adalah fitur terakhir ya teman-teman. Jadi di fitur yang paling pojok kiri atas ada fitur yang bernama Easy Quote. Nah, fitur ini merupakan sebuah breakthrough baru dari Schneider untuk menghubungkan rekan Instalatir yang ingin membeli produk Schneider. Nah, dari tadi kan banyak yang komen ya, caranya beli gimana nih biar gampang, biar dimudahkan gitu. Nah, ketika teman-teman klik Easy Quote, teman-teman bisa langsung setting jenis produk yang dibutuhkan berdasarkan tipe project yang sedang dilakukan. Contohnya, ada project, misalnya teman-teman sedang mengerjakan project developer properti atau rumah. Nah, di situ teman-teman bisa langsung cocokin rumah ini butuh apa aja. Misalnya butuh MCB Dome 2. Oke, terus saklar Leona 3. Nah, teman-teman bisa setting langsung di situ dan teman-teman bisa cari stok kesediaan barangnya di toko listrik terdekat. Nanti langsung muncul temukan toko di sekitar saya. Itu teman-teman langsung bisa akan muncul icon-icon list toko yang terdekat dari lokasi saat ini dan langsung bisa ditelepon tokonya untuk menanyakan stoknya. Jadi teman-teman nggak perlu ngiter-ngiter toko-toko listrik, apalagi di zaman digital gini ya. Dan mungkin ada beberapa toko listrik pun yang sebenarnya belum mengaplikasikan digitalisasi. Nah, itu kan tentunya sulit ya. Jadi di sini kita menyediakan fitur terbaru kita yaitu Easy Quote untuk memetakan dan juga menyesuaikan kebutuhan teman-teman Instalatir dengan toko listrik terdekat. Jadi teman-teman nggak perlu muter-muter nyari toko listrik, ini tutup, ternyata apalagi kalau misalnya weekend atau tanggal merah ya. Nah, di situ teman-teman tinggal klik icon toko listrik terdekat dan langsung bisa ditelepon. Langsung teman-teman bisa tanya untuk produk-produk yang tersedia. Nah, di sini ada yang bilang nunggu produk Schneider untuk flash sale ya. Jadi sebenarnya kita juga banyak program-program tambahan yang kita akan tampilkan di aplikasi. Nah, di sini kan dari tadi teman-teman kalau misalnya buka aplikasi, itu kan ada layar-layar yang gerak-gerak ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, itu sebenarnya adalah program spesial yang sedang kita jalankan. Nah, mungkin Bu Susan bisa move on ke slide setelahnya, program spesial. Ya, di sini adalah tampilan program spesial yang sedang berjalan. Jadi mungkin di sini teman-teman di atas aplikasi itu sering lihat layarnya berterbangan ya. Nah, disitulah showcase atau tempat kita highlight program-program yang sedang berjalan dan itu bannernya bisa diklik teman-teman walaupun melayang. Jadi memang kita sengaja bikin melayang biar supaya kelihatan semua bannernya. Jadi saat ini kita ada 3 program spesial yang sedang berlangsung, makanya kita tampilin di banner. Ketika promo Merdeka, kita menyediakan kuis Merdeka dan kita juga akan memberikan hadiah nih bagi pemenang kuis gitu. Nah, ada juga yang kasih usul mending sesama anggota mengundang dapat poin, itu juga bisa. Bahkan di luar anggota pun jika saling mengundang akan mendapat poin. Nah, program spesial yang ada saat ini kita ada kuis bulanan. Contohnya kemarin kita ada kuis Merdeka. Kuisnya sebenarnya gampang banget teman-teman dan akan diundi dan juga hadiahnya sebenarnya lumayan ya, nominalnya 200.000. Dan saat ini kita pun juga ada kuis bulanan yang akan berakhir di tanggal 26 September. Jadi aku saranin teman-teman bisa langsung klik banner kuisnya yang warna hijau, diklik langsung dilengkapin terus diisi gitu. Nanti akan diundi 20 pemenang di akhir bulan September. Nah, inilah produk yang paling spesial di tahun 2023 dan kita telah jalankan program ini sejak awal tahun 2022. Nah, karena banyaknya antusiasme dari para pengguna My Schneider Electricians,
kita akan menominasikan sebanyak 20 rekan instalatir untuk berangkat ke Bali untuk jalan-jalan. Berdasarkan apa nih? Berdasarkan jumlah faktur yang diunggah. Gitu. Jadi kita juga baru aja rilis pengumuman bulan ini tadi sore untuk top 10 user kita dengan berdasarkan jumlah faktur yang diunggah per periode bulan Agustus. Jadi setiap bulan nanti akan diupdate nama-nama user yang paling rajin unggah faktur nih. Jadi selain dapat poin, teman-teman juga berkesempatan untuk menjadi salah satu rekan instalatir yang akan berangkat ke Bali liburan gratis, fully funded dari Schneider, dibayarin semuanya. Teman-teman tinggal bawa badan sama niat aja, senang-senang, semuanya akan ditanggung dengan Schneider. Nah, tapi syaratnya kita cuma minta teman-teman untuk unggah faktur di aplikasi aja. Jadi nggak sekedar dapat poin, tapi teman-teman bisa dapat benefit yang jauh lebih banyak dibanding sekedar poin. Gitu. Jadi untuk bulanannya teman-teman bisa akumulasi poin, ditukarin menjadi e-wallet, dan semoga rezeki teman-teman, siapa tahu di sini ada salah satu atau salah dua atau salah tiga yang bisa berangkat ke Bali, mudah-mudahan di tahun depan bersama Schneider Electric. Jadi rajin-rajin lah undang rekan instalatirnya, unggah faktur, dan pakai fitur Easy Quote juga untuk memenuhi kebutuhan teman-teman saat mengerjakan proyek residensial. Seperti itu. Nah, mungkin dari tadi teman-teman ada yang udah dengerin presentasi aku dari tadi, dan ada yang udah nangkap beberapa, ada yang udah nangkap semua, ada yang mungkin belum nangkap. Nah, nanti kita akan share recording dan juga materinya. Jadi tenang aja teman-teman. Nah, saatnya kita pembagian hadiah. Tapi kita akan testing dulu nih untuk pertanyaan pertama. Gimana Bu Susan? Jadi boleh dipandu dulu untuk proses kuis berhadiah ini. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum bagi-bagi hadiah, kita ada satu video nih, video tentang My Schneider Electrician. Kita lihat sama-sama ya, Pak. Oke, siap Bu Susan. The My Schneider Electrician app is the ideal electrician's assistant. Working with Schneider Electric products has never been so fast and easy. Save time by searching and ordering products directly to your preferred retailer. And also be rewarded along the way. You'll have access to videos that can instruct you anywhere on ways to install equipment safely and correctly. If you realize you're missing something when you're about to start a job, the app lets you search for what you need and shows you the nearest retailer, so you won't lose any time. Just note down your client's requests, add products to the basket, and submit your pre-order to your client or favorite retailer using Easy Quote. Redeeming reward points is easy, just as easy as using all the other services of the My Schneider Electrician app. My Schneider Electrician, the new electrician's assistant you can download from the Play Store. Oke, nah tadi videonya, Pak. Jadi Oke, siap. kita sudah bisa siap-siap nih ya ke apa tadi tuh? Kuis berhadiah. Kuis berhadiah. Wih. Makin malam makin semangat ya, karena Makin bagi-bagi hadiah terus gitu ya. Bagi-bagi Nah, hadiah terus. Peraturannya masih sama seperti tadi, Bapak Ibu pasti masih ingat gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu ketik jawabannya di chat room. Kita akan pilih pemenangnya dengan jawaban yang betul dan paling cepat gitu ya. Nah, untuk yang sesi ini kita akan memberikan pemenangnya gitu ya, sebanyak 2 orang. Nah, masing-masing pemenang akan mendapatkan saldo GoPay senilai Rp50.000. Lumayan buat jajan ya kan? Nah, sudah siap Pak Ulfa? Oke, sudah siap. Tapi mungkin pertanyaan pertama kita testing dulu ya Bu Susan ya. Sekarang aku mau ngetes nih. Di sini ada 3 pertanyaan. Ya, jadi aku mau testing dulu nih. Tadi teman-teman udah sejauh apa mengerti tentang aplikasi
aplikasi ini. Jadi mungkin kita bisa testing ke pertanyaan pertama dulu. Kita lihat yang paling cepat sekalian tes sinyal bagi teman-teman ya. Jadi nanti nggak ada alasan sinyalnya ngadet nih atau nge-lag nih. Jadi bisa sambil disiap-siapin dulu tes ombak gitu. Oke, Bu Susan. Testing ya. Bisa Ini baru langsung tes ke- loh ya teman-teman Ya, ya. baru tes. Ya, oke. Testing. Aduh. Testing aja udah banyak loh. Iya, padahal pertanyaan belum semangat. keluar. Pertanyaannya pada Padahal- belum keluar. Padahal pertanyaannya belum keluar. Sinyal jelek. Sinyal jelek. Ya jelek. Oke, testing sambil nunggu kita testing dulu deh. Gitu. Iya. Jadi mungkin bisa tes ke pertanyaan pertama ya Bu Susan ya. Oke. Oke, saya siapkan. Pertanyaan pertama. Pertama. Siap-siap Bapak Ibu. Ini baru tes ya Bapak Ibu ya. Baru tes ya. Jadi Baru tes. belum ada pemenangnya. Kita tes ombak dulu supaya kita latih dulu jari-jarinya supaya cepat gitu ya. Pertanyaan testing. Fitur yang paling sering digunakan oleh user. Lihat. Jawabannya udah ini dalam 1 menit jawabannya kok bisa banyak ya? Udah disiapin nih kayak. Unggah faktur, produk, poin, Oke. unggah faktur, produk, unggah faktur. Apalagi produk. Ya, ini berarti nyimak nih ya, Pak ya. Menyimak, pada nyimak nih. Masih gampang pertanyaannya, kita masih cek ombak ya. Jadi jawabannya adalah Bu Susan. Apa? Jawabannya adalah benar nih dari Pak James Rehan. Yang pertama adalah unggah faktur. Ya, jadi pastinya kalau sedang unggah faktur bisa menukarkan rewardnya ya. Gitu. Jadi ini baru tes ombak pertanyaan pertama. Teman-teman siapin jari-jari ya karena kita akan memasuki ke pertanyaan kedua yang merupakan pertanyaan sebenarnya nih. Jadi akan ada pemenangnya nih. Oke, Bu Susan. Ini Pak James Rehan keren banget loh. Ada berapa tuh? Unggah faktur dan reward, tonton video, undang teman. Oh, mantap Pak James. Sampai di-react sama teman-teman lainnya. Iya, banyak banget tuh emoticonnya. Ada 100 emoticon tuh Pak James. Oke. Sekarang yang beneran loh Bapak Ibu. Siap-siap loh Bapak Ibu ya. Ini yang beneran loh. Lumayan, 50.000. Oke? Siap ya? Tunggu. Saya batasin dulu ya. Pertanyaan pertama. Pak Ufa yang baca ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Berapa jumlah banner yang ada dalam aplikasi saat ini? Nah, yang melayang-layang tuh ada berapa? Bayang-bayang malam-malam seru. Waduh. Cepetan. Banyak banget nih. Ayo cepetan nih, kok ini. Cepetan katanya. Iya. Udah ada yang betul belum nih? Udah ada yang betul belum? Ini sampai nggak bisa ngeliat chatnya loh nih, ketutupan notifnya. Ini Pak Dwi udah kenapa tes lagi Pak Dwi? Tesnya udah lewat, Pak. Tesnya udah lewat. Aduh lucu nih. Aduh, Makin aduh jadi mau semangat. ketawa. Tesnya udah lewat. Ini udah Itu pertanyaan. itu sinyal. Oh, itu sinyal. Jadi, coba Pak Dwi menerkan-nerkan dulu pertanyaan berikutnya, Pak. Jadi jawab dari sekarang. Nanti pertanyaan ketiga langsung muncul jawabannya. Aduh lucu banget nih. Aduh. Oke, tenang. Terima kasih ya Pak Dwi. Anda telah membuat kami bahagia. Oke, jadi Jadi ini siapa nih Pak? Ini belum bisa ketutup nih. Oke. Ada yang kasih petir-petir nih. Lewat itu Pak, lewat yang chat room yang besar. Oh Nah, iya, chatroom yang besar. Jawabannya apa Pak? Jawabannya adalah 3. 3. Siapa yang menjawab 3? Yang betul dan paling cepat. Kalau di saya Bapak Vicky Findrianto. Jam 8.39 di waktu saya. Jam 8.39. Oke, aku masih scroll nih agak banyak ya. Karena jawabannya cuma 1 nomor ya. Atau mungkin Fikri- Pak Vicky, Pak Ivi, di tempat Pak Vicky atau Pak Ivi. Yap, betul. Vicky Saya Findrianto. juga Pak Vicky nih. Oh, ini Pak Vicky yang tadi ya kayaknya. Ya. Betul ya Pak Vicky ya. Ya, mungkin Pak Vicky bisa mencantumkan nomor WA-nya. Ya, selamat untuk Pak Vicky Findrianto. Jawabannya betul. Silakan diinfokan nama Bapak dan juga Selamat ya, nomor Pak. WA Bapak untuk nanti kita bisa hubungi. Silakan, kita tunggu loh Pak. Wah, luar biasa ya Bapak, Ibu-ibu ini semua ya. Keren. Yap, Vicky Findrianto. Nomor handphone, WA, bla 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 bla. Oke.
Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Tetap semangat. Ini yang terakhir. Oke, jadi jangan lewatkan kesempatannya menangkan saldo GoPay senilai Rp50.000. Pertanyaan Oke, siap. kedua. Oh, ya, di screenshot dulu, Ci. Sebentar, di screenshot dulu. Siap. Iya. Oke, siap. Dah, ini pertanyaan terakhir. Jadi jangan ada yang Oke. tes lagi ya. Iya, Jangan ada jangan. yang tes lagi. Ini masih ada pertanyaan Kak Helmi bener-bener. masih tes. Jangan Tes tes. ya, Ini tes karena ya. udah pertanyaan bener nih ya, dapat hadiah, oke. Nah, ini ada yang tes lagi ngikut. Jadi Nih, Pak jangan Andro diselip-selipin. ketawa nih kan. Jangan Oke, tes lagi. siap-siap Ya. Bapak Ibu. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir juga ya. Betul, pertanyaan terakhir. Silakan Pak. Sebutkan 2 cara untuk mendapatkan poin. Nah, ini jawabannya agak panjang nih. Bagi yang nyimak. Harus semangat. Harus lengkap ya jawabannya ya, nggak boleh terpisah ya. Dan yang udah dapat nggak bisa dapat lagi ya. Jadi bisa kasih kesempatan ke yang lainnya. Betul sekali. Jadi nggak boleh terpisah jawabannya ya, harus nyambung di satu box chat. Nah, itu yang kita paling cari tercepat. Iya, betul sekali. Ini chat room saya untuk nggak ngehang loh. Cepet banget. Iya, cepet banget. Ada yang Kita pakai tunggu membuat ya. kayaknya. Nah, sekarang saya scroll ke atas. Oke. Pak Alfa sudah lihat Pak Alfa? Yap, ini saya lagi lihat Bu Susan, kebetulan agak nge-lag ya. Saking banyaknya. Iya, saking banyaknya. Oke. Kalau di tempat saya nih, nomor 1 ada Pak James Rehan. Unggah faktur dan reward. 2, tonton video. 3, undang teman 10 rekan toko atau instalatir. Nah, ini benar nggak nih Pak Alfa? Pak James Rehan, ya sebentar. Ini kayaknya tadi video yang pertanyaan pertama ya, Bu Susan ya. Di copy paste jawabannya ya. Yang pertanyaan tes. Udah disiapin. Ya, oke. Karena jawaban paling lengkap berserta juga nomornya diurutkan. Jadi yang paling benar adalah Pak James Rehan. Jadi mungkin Pak James Rehan bisa cantumkan nomor WA-nya agar bisa dihubungi oleh tim Schneider lebih lanjut. Ya, silakan Pak James Rehan semangat lagi. Selamat. Semangat dan selamat. Oke, sudah. Oke, Pak James siap. Rehan sudah. Jadi di sini kita hari ini udah punya total 5 pemenang ya. Betul sekali Pak Alfa. Iya, betul sekali. Jadi tenang aja teman-teman karena masih banyak lagi program-program spesial yang akan datang yang tentunya tidak kalah keren dengan webinar pada malam hari ini. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk login di My Schneider Electricians untuk tahu info-info terkait Schneider lebih lanjut. Dan mungkin terima kasih dari saya kembalikan panggungnya kepada Ibu Susan. Oke, terima kasih Pak Alfa. Untuk update mengenai fitur dari aplikasi My Schneider Electrician. Oke, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan atau komen, boleh Bapak Ibu sampaikan melalui koordinator dari teknik listrik, begitu ya Pak Alfa ya. Pak Alfa mau temani saya untuk closing Pak Alfa? Boleh. Biar nggak sepi gini. Karena kalau saya MC begini, kalau virtual rasanya kayak kayak lagi di radio ya kan? Oke, kira-kira ada tambahan lagi dari Pak Alfa mungkin? Alfa sedang di-mute, Pak Alfa? Oh ya, mohon maaf. Jadi mungkin dari saya sudah cukup karena mungkin sudah malam juga, jadi khawatir akan mengganggu waktu rehat teman-teman agar bisa berlanjut aktivitas esok hari. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi yang telah berpartisipasi. Untuk materi pada malam hari ini dan juga recording akan di-share melalui Ketua Koordinator dari Teknik Listrik. Dan mungkin untuk penutupannya saya bisa kembalikan lagi ke Bu Susan ya. Oke, Pak Alfa, terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya dari Community Teknik Listrik. Terima kasih juga untuk dari perwakilan dari tim Schneider, Ibu Jenny Susanto, Bapak Ivi Ahmad Lufi, Bapak Vicky Tansir, dan juga Bapak Alfa Pratama. Dan saya sendiri dengan Susan Christina, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata-kata maupun sikap. Sampai jumpa lagi di acara Schneider berikutnya, dan sampai jumpa. Sehat selalu. Bye. Bye, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih teman-teman.